Okay, anyone still remember the monosaccharide and their disaccharide? Ada videonya ini. Oke. Okay. Monosaccharide itu apa aja? Satu. Nah, ya pada lupa ya. Ada 3, Boy. Yang pertama is glucose. Oke. Okay. Second one is fructose. Oke, okay, galactose betul. Yang ketiga. Terima kasih. Oke. Okay. And then semuanya ditambah dengan glukos. Betul kan ya? Akan menjadi disaccharide. Oke. Okay. Glucose plus glucose will become Oke, maltose. Melanchthon square. Oke, fructose with glucose will become Lactose. Betul, lactose. Kok lactose? Fructose sama galactose. Hampir Bapak terlena. Sukrose dong ya. Ini oke, nanti Bapak jelasin. Galactose dengan glukos baru lactose. Ya. Maltose ini gula yang ada di gandum ya, malt. Kalau kalian pernah dengar malt drink itu kan ya, ada minuman-minuman yang fermentasi gandum gitu kan ya, yang tanpa alkohol. Itu ada malt. Contohnya minuman malt itu yang terkenal bir bintang. Itu adalah malt katanya aslinya, tapi yang nggak tahu, nggak ada sertifikat halalnya. Karena dalam pembuatannya itu prosesnya itu ada kemungkinan mengeluarkan alkohol ya, dan alkoholnya memang dibuang sih gitu kan ya. Tapi ya kita nggak tahu ya. Bir bintang. Oke, maltose. Kemudian sucrose itu adalah gula yang paling common ya, it's common sugar, common table sugar. Misalnya di dapur kalian itu kalian nemu gulaku atau gula apapun, biasanya itu adalah sucrose, gitu ya. Kemudian kalau misalnya Tropicana Slim itu dan sebagainya, biasanya itu fructose, gula fruktosa, yang katanya diklaim rendah kalori, gitu kan ya. Kemudian the last one is lactose, ini gula yang terdapat pada susu, ya, full cream dan sebagainya itu ada laktosnya. And maybe some of the milk, mostly the milk, in the label, in the back label, there is a caution, ada peringatan. It's not compatible atau it's not for lactose intolerant persons, ya kan? Kalian pernah dengar mungkin? Orang yang lactose intoleran artinya dia tidak mempunyai enzim untuk memecah laktosa, gitu kan ya. Kalau nggak ada nanti akan menggumpal dan justru akan mengganggu sistem pencernaan, gitu ya. Jadi biasanya orang yang lactose intoleran itu langsung ya begitulah, diare. Kalau misalnya minum susu, lactose intoleran. Oke, anyway, langsung. Lactose is formed from monosaccharides, glucose and galactose using or releasing water. It's a condensation reaction, so by the process, the water will be thrown away. Oke ya, akan dibuang. So, releasing water is the answer. Condensation reaction. Condensation. Ouch. Any question? Ini kalau nggak laktos yang ditanya, bisa jadi maltose atau sucrose ya. Jadi kalian harus perhatikan soalnya. Anyway, next. Ester bond is formed from the condensation reaction between acid and alcohol. Which molecule in the image below contains ester bonds? Your turn, boy. Which one? Oke, betul ya. B is triglyceride. Kok Bapak tahu? Ya tahu dong. Karena di sini ada molekul
Apa nih namanya Ki? Yang Bapak lingkarin? Nggak tahu, Pak. Udah, ayo. Lupa, Pak. Rol, glukosa lo. Katanya lipid. Ya, terus kemudian molekul ini apa nih? Satu molekul ini. Apa Ki? Atau yang lain boleh bantu deh. Anyone? Ini sama nih tiga-tiganya, ada 3. Yaitu triglyceride. Oke. Kok triglyceride? Sorry. Nama molekulnya ini triglyceride. Terus nama satu ini namanya adalah fatty acid. Oke. Ini fatty acid berarti kalau 3 berarti 3 fatty acid dong, gitu kan ya. And this molecule called triglyceride. Oke ya, diingat please. Triglyceride is the common type of lipid yang paling sering dijumpai. Ada 2 tipe, betul kan? Yang saturated and unsaturated. Nih, kalian baca-baca lagi ya. Aduh, kok typo gini loh, unsaturated. Saturated without double bonds, kalau unsaturated having double bond. Bedanya itu aja sih. Double bond ini menyebabkan unsaturated is liquid at room temperature. Di suhu 25 derajat, ya. Kalau saturated itu bentuknya solid, contohnya adalah blue band, margarin kesayangan kita ya. Apa tuh? Blue band itu apa ya? Bukan margarin. Satu lagi mentega. Oke. Kemudian kalau unsaturated itu liquid at room temperature. Contohnya bimoli dan sebagainya ya. Oke. Kemudian yang A ini apa nih? Kita identifikasi semua ya. What is A? Lagi gandengan. Ini 4, ini 1. Molekul apa, Boy? Ada 2 molekul ya. Hello? Anybody? Maltose. Betul sekali, maltose Iki. Terima kasih. Karena gabungan dari 2 glukos. Easy. Kemudian kalau yang C apa? Really? You didn't recognize this, boy? Oke, Bapak bantu ingatkan ya. Bentar, di-unload dulu. Di sini ada namanya amin. Ya, atau amino group ya. Kemudian di sini ada karboksil group. Ayo. Ayo dong, jawab dong. Di sini amin lagi. Di sini karboksil lagi. Ca ya, karboksil group. Cg. Karboksil group. Kemudian yang Bapak warnai pink ya, pink. Di sini itu namanya peptide bond. Molekul ini adalah, come on boy, really? A, karbohidrat. B, lipid. C, amino acid. D, amino acid, Pak. Protein. Oke, amino acid ya. Ini amino acid, boy. Yaitu Maaf. subunit of protein ya. Betul. Ini dipeptide. Kita nyebutnya dipeptide. Kenapa? Karena ada 2 amino acid yang bergabung melalui proses kondensasi. Ya. Ya, begitulah biologi ya. Memang harus diulang-ulang lagi. Lanjut.
Kalau yang D apa nih? Laktos. Apa? Laktos bukan? Laktos. Ya. Oh, strukturnya memang mirip ya, tapi bukan laktos ya. Bukan, ini beta glukos dua-duanya. Perhatikan deh, ini kan ada zigzag gitu ya. Dan ciri-cirinya beta glukos adalah OH-nya di atas, kan tadinya di sini. Nah, terus ini di apa tuh namanya? Kebalik. Benar ya? Tuh OH-nya di atas. Yang punya beta glukos, satu-satunya biological molecule yang kita pelajari adalah, come on, really? Ini ada berapa siswa nih? 13 siswa. Pada nggak ingat semua. Bapak merasa gagal jadi guru. Tolong, selulose, betul sekali Rafa, gitu dong, berani menjawab. Sebenarnya kalian tuh tahu, tapi nggak apa-apa ya, istilahnya kalau salah. Betul Rafa, ini selulosa. Karena beta glukos itu ciri utama dari glukos. Okay, thank you, thank you. Next, which of the following statements about triglyceride is incorrect? They play a role as insulator against the loss of heat in the human body. Betul. They have a higher ratio of oxygen to carbon compared with the carbohydrates. Betul. Dia punya hidrogen sama oksigen lebih banyak ya. Kayak gitu karena rantainya itu banyak banget. Bentar. Higher ratio of oxygen to carbon. Higher ratio itu maksudnya gimana ya? Okay, let's see other option. They are an ester made up three fatty acid combined with glycerol by condensation. Ini betul ya. Next, triglyceride have one phosphate group head that makes them polar. Oke, jawabannya yang B berarti. Ini oksigen, Bapak kira hidrogennya. Kalau hidrogennya iya, lebih banyak yang lipid. Pak, kenapa oksigen? Nah, coba lihat struktur nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sedangkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Banyak ya. Lebih banyakkan karbohidrat dibandingkan dengan lipid itu sendiri. Karena kaki lagi apa tuh namanya? Lanjutan dari R ini kan ya, yang bagian R. Kalau kalian belajar hidrokarbon, R ini kan artinya lanjutan ya. Maksudnya kaki lanjutannya bisa jadi C karbon, terus karbon panjang ya sampai sana itu karbon semua. Yang C2 misalnya karbon ada yang double bond misalnya untuk yang unsaturated dan seterusnya. Jadi isinya cuma karbon, sedangkan oksigennya cuma terbatas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah cuma punya 6. Gitu kan ya. Jadi ya, kalau kita bandingkan dengan karbohidrat, jelas karbohidrat memiliki rasio oksigen lebih banyak dibandingkan dengan apa itu namanya? Kalau kita lihat lagi ya, bentar. Nih, karbonnya ada banyak banget ya. Dan ini panjang karbon semua ya, bahkan bisa ratusan. Nah, katakanlah ada 40, C40 mungkin banget ya. Hanya sekian lah, kalau C-nya 40 hanya berapa ya? 120 misalnya. Oksigennya itu cuma 6. 4, 5, 6. Gitu ya. Kalau misalnya karbohidrat C6, ya kan, H12, O6, ya kan. Jadi perbandingan oksigen dengan karbon itu dibandingkan dengan yang ini kan jauh banget ya. Ini oksigen dengan karbon ini jelas karbonnya lebih banyak, sedangkan kalau yang ini lebih equal. Jadi kalau dibandingkan rasionya ini kan 6 per berapa ya? 6/40. Sedangkan ini 1:1 atau 1 ya. Jadi otomatis lebih besar punya karbohidrat. Begitu penjelasannya ya. Tadi untuk perbandingan antara oksigen dengan karbonnya. Soalnya agak susah juga ya ternyata. Ya kan, higher ratio of oxygen to carbon. Jadi kalau oksigen dibandingkan karbon tadi 6 banding sekian puluh ya, banyak banget karbonnya. Untuk yang lipid. Jadi jawabannya yang B. Yang salah. Lanjut. Baru nomor 6 kita ya. The diagram below shows the representation of triglyceride and phospholipid molecules. The triglyceride has number
has less number of fatty acids compared with the phospholipid. Loh, salah ya? Karena fatty acid punya triglyceride ada 3, sedangkan phospholipid hanya 2. Satu salah nih, kita hilangin yang satu. Berarti antara B sama C. Berarti langsung lihat 4 sama 3. The phospholipid has a polar end. Oke, will form hydrogen bonds with water molecules. Betul, berarti jawabannya 2 dan 3. Tapi kita lihat opsi keempat ya. Triglyceride molecules are able to form a membrane around the cell because of their property. Salah, harusnya bukan triglyceride melainkan phospholipid. Ini Bapak itu juga ya, tandai yang salahnya yang mana. The triglyceride has less number. Ini salah, harusnya more ya. Aduh, I'm sorry. Harusnya more. Kemudian, nah, oke aman. Ini betul, yang 3 betul, yang ini salah. Ini harusnya phospholipid. Oke, itu. Jadi jawabannya yang C. Lanjut. Water droplets on the leaf makes arrangement on the surface of the leaves as shown in the diagram below. Which of the following properties of water enable to do this? Ini kaitannya dengan apa itu namanya? Ikatan kohesi ya, kohesi antar air. Cohesion and adhesion. Cohesion between molecules, adhesion between other molecules or other surface. Jadi yang mana? Ability to form hydrogen bonds between water molecules. Ya, air yang ada di daun talas, yang ada di daun-daun itu, karena molekul air saling berikatan ya, membentuk hidrogen bond sendiri sehingga membentuk gumpalan. Ya, sangat luar biasa ya air ya. Anyway, the time's already up, boys. Thank you very much for coming. And please do the rest of the question ya. We still have many things to finish actually. I will tell you the extra lesson maybe on Saturday. Okay, I will tell you the schedule. If you want to join, then join. If you feel that you are really ready for this exam, so you are free not to join. Okay. Thank you, everyone. See you in the next couple weeks. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.